Saktinya ajaran leluhur. Mata seluruh penduduk dunia terbelalak menyaksikan kemajuan China yang sangat luar biasa, hanya dalam waktu kurang dari 40 tahun dari keterpurukan akibat kemiskinan, perang candu, dan revolusi kebudayaan, dilanjutkan pada era pemerintahan Mao, di mana kemiskinan ada di seluruh China. Saat ini China telah mampu mendudukan dirinya sebagai kekuatan ekonomi terkuat di dunia, menggusur dominasi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi nomor satu di dunia. Dalam waktu kurang dari 40 tahun, China telah berhasil membangun berbagai mega infrastruktur yang mentakjubkan di seluruh negeri, jauh melampaui apa yang pernah dibangun oleh Amerika Serikat maupun negara-negara superpower di belahan dunia manapun. GDP China meroket tajam melampaui negara-negara penguasa ekonomi dunia. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa. Apa rahasianya sehingga China dapat bangkit dan tampil sebagai kekuatan maha dahsyat seperti sekarang ini? Karena China menjunjung setinggi-tingginya ajaran para leluhur bangsanya, dan menjadikan ajaran-ajaran bijak leluhurnya sebagai kompas hidup mereka, sebagai penuntun mereka menjalani kehidupan bernegara dan berbangsa, sebagai penuntun mereka untuk berkarya dan bergantung sepenuhnya kepada kearifan lokal nenek moyangnya. China tidak melarang agama import berkembang di negaranya, tapi China tidak mengizinkan agama-agama import mengadakan kegiatan keagamaan mereka di luar tempat ibadah yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Ketegasan pemerintah China ini bertujuan untuk melindungi kemurnian ajaran-ajaran luhur para leluhurnya dari rongrongan ajaran impor. Agar jangan sampai bangsa besar ini kehilangan jati dirinya sendiri, meninggalkan ajaran-ajaran leluhurnya untuk kemudian percaya begitu saja kepada ajaran impor yang nampaknya indah, tapi faktanya justru menjadi biang pembodohan anak bangsa dan memicu lahirnya manusia-manusia munafik. Pemerintah China belajar dari sejarah, di mana kedatangan agama impor ke sebuah negara pasti berakibat musnahnya ajaran lokal dan rusaknya moral bangsa. Negara-negara di Amerika Latin, seperti Guatemala, Honduras, Ekuador, Belize, Peru, Uruguay, Bolivia, Suriname, jadi terpecah belah menjadi negara-negara tersebut akibat masuknya agama impor, yang pada mulanya berkedok menyebarkan agama, tapi berikutnya memusnahkan ajaran-ajaran lokal, menanamkan dogma mereka kepada seluruh penduduk negeri itu, dan setelah penduduk negeri itu percaya akan ajaran baru itu, negara besar itu akhirnya dipecah belah menjadi negara-negara di atas, dikuasai oleh sang penjajah yang menyembunyikan agenda penjajahan mereka di balik nama agama. Penguasa keji yang berdiri di tempat suci. Negara-negara di Afrika, Sudan, Somalia, Chad, Nigeria, Suriah, Libya, Yaman, Irak, Iran, Lebanon, dibuat porak-poranda oleh tangan-tangan agama. Negara-negara di Asia, India, Pakistan, Myanmar, Bangladesh, juga Indonesia, ajaran-ajaran leluhur mereka berusaha disingkirkan oleh agama-agama impor. Anak bangsa diadu domba dan terus dibenturkan satu dengan lainnya atas nama agama impor. Ego sektarian ditanamkan sedalam-dalamnya, akibatnya rakyat jadi tidak rasional dan terpecah belah. Hasilnya, ajaran-ajaran leluhur bangsa-bangsa itu musnah. Di Indonesia, wayang kulit, keris, adat istiadat daerah, kearifan lokal bangsa Indonesia, semuanya dibilang oleh para pemuka agama impor sebagai bidah, syirik, musyrik, penyembahan berhala dan ditakut-takuti bahwa itu semua akan mengirimkan para pelakunya ke dalam neraka. Ketakutan disebarkan ke seluruh pelosok negeri, janji-janji semanis madu tanpa bukti, diteriakkan dengan lantang ke telinga anak-anak negeri. Saat ini para pelaku kearifan lokal bangsa Indonesia sudah hampir punah. Ajaran-ajaran luhur nenek moyang bangsa Indonesia sudah dihancurkan sedemikian rupa oleh ajaran impor. Orang yang berusia di bawah 50 tahun sudah tidak mengenal lagi ajaran luhur nenek moyang mereka sendiri. Ajaran impor terus digemborkan sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke dukuh-dukuh di lereng gunung yang damai. Hampir tidak ada lagi pedukuhan yang menjalankan ajaran sejati leluhurnya sendiri, semuanya hampir punah, beralih mempercayai ajaran impor yang membodohi anak bangsa. Tidak ada lagi senyum tulus, tegur sapa penuh keramahan, semerbak harum wangi dupa dan segarnya aroma bunga di teras rumah warga, tidak ada lagi tawa gembira anak-anak pedukuhan di kaki gunung yang dahulu begitu damai menyenangkan. Pemerintah China belajar dari itu semua, mereka menyadari betapa luhurnya ajaran nenek moyang mereka dan betapa merusaknya ajaran-ajaran impor bagi kelestarian kemanusiaan dan alam semesta raya. Dengan alasan untuk menyelamatkan ajaran leluhurnya itulah, kemudian China secara tegas melarang penyebaran agama impor yang melanggar aturan di negaranya. Ajaran-ajaran leluhur China Taoisme, Konfusianisme,
Buddha sudah ada ratusan tahun sebelum lahirnya agama-agama Samawi. Demikian pula dengan ajaran-ajaran leluhur bangsa Indonesia, Kauru Jawi, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Hindu Buddha, Delft sudah ada ratusan tahun sebelum masuknya agama-agama Samawi ke bumi Nusantara. Agama-agama Samawi menuduh bahwa China adalah penganut ateisme. Ini adalah tuduhan yang sama sekali tidak memiliki dasar. Ateis dan komunis sangat berbeda. Demikian pula tuduhan terhadap ajaran-ajaran leluhur Nusantara sebagai bidah, menyembah berhala, adalah tuduhan yang salah kaprah, fitnah yang amat keji. Taoisme, Konfusianisme, Budaisme, Kauru Jawi, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Delft, sangat percaya kepada Sang Pencipta Agung, dan hidup di bawah tuntunan Yang Maha Kuasa secara mutlak, tapi mereka tidak menyebut Tuhan Allah untuk menghormati penciptanya, karena memang Sang Pencipta Agung tidak memiliki nama yang patut diberikan untuknya. Kesopanan, kejujuran, kedisiplinan, kemanusiaan, kerendahan hati, adalah bukti nyata bahwa ajaran-ajaran leluhur China dan Indonesia itu sangat memuliakan Sang Pencipta alam semesta. Ajaran-ajaran leluhur China dan Nusantara tidak mengajarkan pengikutnya untuk membenci, memerangi, menjajah, membodohi sesamanya. Sebaliknya ajaran-ajaran luhur itu mengajarkan agar umat manusia untuk saling mengasihi, toleransi, mengampuni, saling mencerdaskan, bekerja keras, jujur, tulus, disiplin, hidup berdampingan dengan alam, dan merawat alam dengan penuh tanggung jawab. Karena menjalankan ajaran-ajaran leluhurnya dengan baik, maka China, sebagai negara yang memiliki kebudayaan tertua dan tertinggi di dunia ini, mampu bangkit dari kehancuran yang ditimbulkan oleh negara-negara barat dengan candu yang melumpuhkan semangat bangsanya dan pemusnahan kebudayaan yang hampir saja meruntuhkan negara dan bangsanya, melalui perang candu dan revolusi kebudayaan yang memakan korban jutaan nyawa. Ketegasan hukum diterapkan tanpa pandang bulu kepada siapapun yang melanggar hukum. Korupsi disikat habis, para koruptor dihukum mati di hadapan rakyat, agama impor diawasi dan diberi batasan-batasan, narkotika diberantas tuntas, politikus busuk pengacau ketenteraman negara ditangkap dan dihukum seberat-beratnya, ajaran leluhur dijaga kelestariannya. Itulah saktinya ajaran leluhur. Kalau China bisa, kenapa kita tidak?